Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi bis-sidqi wal wafa. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian surat Al-Kahfi. Insyaallah hari ini menyelesaikan mau'idhah kedua atau khutbah kedua dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-54 insyaallah sampai 59. Setelah itu baru kita pindah ke terusan dari kisah yang ketiga, Nabiullah Khidir sama Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Lalu kemudian kita masuk ke kisah yang paling terakhir, yakni Dzulqarnain. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nas min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kemarin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah bagaimana kelak kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian digambarkan bagaimana orang yang penuh dosa itu menerima catatan amalnya dengan tangan kiri tentu saja, sebagaimana Allah menggambarkan di ayat-ayat yang lain. Kemudian orang merasa ketakutan, sedih, dan mengungkapkan ucapan yang kemarin kita bahas, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita kenapa kita tidak boleh menjadikan iblis, jin dan anak cucunya sebagai aulia kita, karena mereka sebenarnya tidak punya kapabilitas. Dia tidak tahu maksud dan tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, dan bahkan mereka juga tidak tahu tentang penciptaan diri mereka sendiri. Karena itu mereka tidak punya kapabilitas sebenarnya untuk kita jadikan sebagai alay, sebagai orang yang kita berikan loyalitas kita kepada dia, orang yang kita akan jadikan sebagai aulia, yang kita harapkan pertolongan sama proteksinya. Karena itu kemudian Allah, kalau kalian masih tetap menjadikan mereka itu semuanya sebagai syuraka, karena kalian menyangka mereka itu akan menolong Anda atau memproteksi orang-orang yang menjadikan mereka sebagai aulia, Allah menggambarkan gambarannya nanti di hari kiamat. Mereka semuanya tidak akan hendak, mau, dan bahkan punya keinginan untuk menolong mereka semuanya. Allah kemudian di ayat ke-54 menjelaskan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Allah mengulang-ulang, ya. Allah balik-balik seperti penjelasan kita kemarin. Kata sarrafa sebenarnya juga mengandung makna roja'ah. Maksudnya kalau ada sesuatu yang dibikin, ya, yang dimaksudkan untuk agar kita kembali lagi, ya, sama seperti tasrif, ya, derivasi, ya, sebenarnya. Kalau kita misalnya ngomong doroba misalnya, kemudian jadi idrib, sebenarnya tasrif itu mengingatkan, kalau kita ngomong idrib kita ingat dorobanya, atau kita ingat masdarnya, dorbannya gitu. Jadi sorrofa itu sebenarnya di dalam maknanya juga menunjukkan bahwa kita akan kembali lagi ke asalnya, maunya kayak gitu. Karena itu kalau Allah bikin masal, bikin banyak contoh di dalam Al-Quran, maunya contoh itu akan mengembalikan kita kepada kesadaran kita bahwa kita adalah ciptaan Allah SWT. Kita mesti taat kepada dia, kita harus menjadikan diri kita sebagai hambanya Allah SWT. Itu maksudnya Allah menyatakan walaqad sarrafna, sungguh diulang, ya, Allah menggunakan, lihat, kalau Anda lihat penekanannya, ya, pakai lam taukid, pakai qad lagi, sarrafnya dipakai tasdid, ada pengulangan sampai 3 kali. Sekarang Allah menubuhkan, sudah berapa kali sih aku jadikan bagi kalian itu matal, perumpamaan. Gini, kalau Anda mau mengajar, terus apa yang diajarkan itu susah, maka cara untuk membuat anak paham adalah dibikin
Masal, bikin perumpamaan. X misalnya plus Y sama dengan XY kuadrat dan segala macam. Orang bingung mikir gimana, Mas bingung, kasih masal. Masal memudahkan Anda. Jeruk ditambah apel sama dengan jeruk sama apel. Oke? Got it? Misalnya. Kalau belum bisa menerima, kasih masal lagi. Belum bisa menerima lagi, kasih masal lagi. Kalau orang dikasih banyak kali masal atau perumpamaan, example, tapi kamu belum dapat mengambil pesannya, kira-kira saking apanya itu? Saking apanya? Saking buableknya, kan lo tau? Saking gableknya, saking ignorantnya, saking tidak mau ngambil ibrah sama sekali dari masal. Allah dengan yang kalau kita lihat dari awal ya, dari awal surat Al-Kahfi berbagai masal, kasih contoh ini kisah dulu sudah 2 kisah, dikasih perumpamaan lagi sama Allah. Allah menyatakan walaqad sarrafna, dan bahkan Allah menyatakan kalau Anda baca Al-Qur'an banyak sekali masal itu. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh kata Allah, sungguh kami mengulang-ulang kata Allah di dalam Al-Qur'an ini linnasi, bagi semuanya ya, kalimat yang menarik ya, karena masal itu ditujukan untuk semua manusia. Min kulli masal. Kata kul di sini bukan maknanya semuanya ya. Ini menarik ya. Nanti kalau Anda lihat di fikih, memang kita harus memahami kata kul. Kul itu tidak selalu berarti semuanya. Nanti kalau kamu mikir semuanya, semua masal ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mikirnya semua masal, berarti seluruh aspek ilmu mesti ada. Kalau semua masalah, ada contoh dari biologi, ada contoh dari kimia, ada contoh dari ini, ada contoh dari macam-macam. Pertanyaan saya, apakah Allah memberikan masal bagi semua filos tadi? Enggak juga, gitu loh. Memang ada 2 pendapat biasanya ya. Ada yang menyatakan kata kul, nanti imbasnya kalau hadis yang kalian kenal semuanya tentang bid'ah ya kullu bid'atin dhalalah. Itu kata kul itu salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama cara menafsirinya. Kalau you menafsiri all or every ya innovation, kalau kullu bid'atin, kulnya itu maknanya semuanya, maka Anda tidak ngasih satu ruang pun inovasi yang bisa dilegitimate oleh Islam. Ya, seperti misalnya teman-teman di kalangan salafi semua bid'ah pokoknya gitu. Sebagian lain enggak, kulnya maknanya aghlabiyahnya saja, kebanyakan. Kalau saya ngomong kebanyakan apa semuanya? Enggak, ya toh. Itu maksudnya. Sama kayak begini, kul di sini oleh para ahli tafsir tidak dimaknai sebagai semua masal sudah diberikan oleh Allah. Tapi kayak you ngomong sama, kemarin saya contohin kayak you ngomong sama istri ngomong sama suaminya, karena suaminya mau menikah lagi, terus saya bilang apa sih mas? Saya sudah berikan semuanya untuk saya. Nah, opo semuanya diberikan? Yo enggak ya. Itu maksudnya. Tapi I give you everything, you know. Maksudnya ya bukan everything sebenarnya. Cuman itu pengungkapan bahwa kalau saya telah memberikan yang sangat banyak, kita ngomongnya begitu. Termasuk dalam bahasa Inggris, termasuk dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. Kurang opo sih aku mas, wis tak kena opo abe. Padahal ngomong sedang dikeno ya. Tapi ngomongin ngono ya, itu namanya mingkul limasal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Karena itu Allah memungkasi kalimat ini menarik. Manusia itu kata Allah yang paling banyak. Manusia itu kata Allah yang paling banyak. Yang kalimatnya bahkan menarik. Apanya yang paling banyak? Jadalan, argumentasinya, jidalnya. Ada hadis yang menarik saya bacakan di Sahih Muslim. An Ali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bercerita, suatu malam Rasulullah itu membangunkan Sayyidina Ali sama istrinya Fatimah. Kata Rasulullah SAW, "Alla tusallun?" Kamu tidak sholat, ayo ibaratnya bangun sholat. Fakultu, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, saya bacain mesam-mesam dan Pak Iwanda senang banget saya ceritain hadis ini. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, fa idza syaa ayyam ba'atana ba'atana. Kata dia, innama anfusuna, kata dia, anfusuna sesungguhnya, kata dia,
Diri kami ini semuanya sudah di tangan Allah SWT. Kalau Allah menghendaki saya bangun, ya pasti saya bangun. Ya. Kalau sekarang saya renungin deh, Ali sama Nabi Muhammad itu apanya? Menantu sama mertua. Menarik ya. Tapi yang menarik, hubungan sahabat dengan Rasulullah SAW itu bahkan melebihi hubungan antara, tidak bisa hubungan seperti menantu sama orang tua, tidak bisa ya, karena tetap Rasulullah berfungsi sebagai Rasul. Tapi dari hadis ini kita melihat kedekatan Rasul dengan Sayyidina Ali. Ya, saya belum baca syarahnya apa yang dimaksudnya, tapi menarik. Imam Qurtubi mengutip hadis ini untuk menjelaskan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kata dia, begitu ngomong gitu, fansarafa Rasulullah SAW. Mengengok bahasa Jawa nih, berpaling Rasulullah SAW. Hina qultu lahu dzalik, saat aku berkata kepadanya hal seperti itu. Summa sami'tu, kata Ali, kemudian aku mendengarnya, wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Oleh orang kita, kalau kita geleng-geleng lihat orang kok sombong, kan itu lah gitu. Kalau Rasulullah ini terus ngomong begini, kata dia, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Memang manusia itu paling banyak argumentasinya. Ya. Wallahu a'lam, saya belum baca syarahnya apa maksudnya hadis ini, tapi secara literal menarik ya. Dibangunkan terus nggih, Gusti Allah nanya ini nggih kula tangani. Menarik ya, menarik. Kata dia, saya tidak ahli aja kata Pak. Aktsara syai'in jadala ya. Tapi menarik untuk kita lihat bagaimana Imam Qurtubi mengutip hadis ini untuk menunjukkan hatta orang selevel Sayyidina Ali masih ada argumentasi. Ya. Ini hanya untuk membenarkan bagaimana Imam Qurtubi menggunakan hadis ini sebagai pembenaran atas ayat Allah SWT bahwa memang kita ini makhluk yang paling banyak argumentasinya. Sebagaimana kemarin kita diskusikan, jadalah di situ maknanya dua, bahwa di antara seluruh makhluk Allah SWT kita yang paling jidal, yang paling the most argumentative creature of Allah SWT, human beings. Paling ngeyel, ya paling ngeyel, ya satu, ya itu maksudnya. Ya jadi selalu kita ini paling banyak ngeyelnya. Yang kedua maknanya wakanal insan itu maksudnya manusia itu paling banyak punya cara untuk ngeles. Gini lagi. Ya, yang punya keahlian gitu itu manusia. Yang lain enggak. Kita hebat banget. Ya, sebagaimana yang saya ceritakan mahasiswa yang mau menipu dosennya. Ya, wakanal insan aktsara syai'in jadala. Oke. Itu yang menarik ya kalau kita renungkan. Argumentasi itu sesungguhnya kalau Anda renungkan, kemampuan jidal yang dimiliki oleh seseorang itu, oleh setiap manusia sesungguhnya adalah anugerah atau sesungguhnya adalah ujian atau bukan ujian modal yang baik atau modal yang buruk sebenarnya bagi manusia. Kemampuan untuk berargumentasi, mencari peluang yang lain berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang. Sebenarnya baik atau buruk? Baik ya. Karena argumentasi itu melahirkan inovasi, melahirkan Anda punya pemikiran yang berbeda ya. Kalau itu dimanfaatkan secara positif, dia mengembangkan pribadi Anda. Tapi argumentasi bisa jadi jelek kalau itu sekedar digunakan untuk debat kusir ya. Tidak mencerdaskan Anda. Orang yang debat kusir menarik. Kapan itu debat kusir terjadi? Bahasan dulu waktu kita etika komunikasi yang kita mulai yang wala tumari fihim illa mira'an dhahira ya. Yang kemarin yang kita bahas ada 5 etika komunikasi. Kalau itu tidak diikuti mesti debat kusir. Jadinya yaitu aktsara syai'in jadalah gitu. Tapi kalau Anda berargumentasi karena Anda gunakan itu secara positif, menarik. Di kalangan 4 imam mazhab, siapa yang paling jago munadharah? Imam Abu Hanifah. Masih kecil Imam Abu Hanifah, masih belum jadi imam, masih di pasar kerja sama bapaknya. Karena Imam Hanifah itu orang kaya. Penampilan para imam itu berbeda-beda, menarik ya. Imam Abu Hanifah itu saat meninggal ayahnya mewariskan 8.500
dinar. Kaya itu. Kali 2,5 juta berapa itu dah? Ya, 8.500 dinar. Yang menarik, dia teringat oleh ucapan Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya manusia itu sebenarnya cukup bisa hidup hanya dengan 20.000 dirham. Dan Imam Abu Hanifah itu mencukupkan dirinya hanya hidup dengan 20.000 dirham. Wakilah menyatakan menghabiskan hanya uang 2 dirham. Uangnya wakil, hidupnya zuhud. Ya. Lah wong ini ada duit, hidupnya zuhud biasa, ya tak? Saya zuhud, ya enggak zuhud kon. Melarat ya, enggak maksudnya ya. Ini enggak, ini punya uang tapi hidupnya zuhud. Satu. Cuman penampilannya keren. Karena dia pedagang kain, bapaknya pedagang kain, pedagang parfum. Makanya penampilan Imam Abu Hanifah klinis. Baju bagus, harum, ya. Jadi kayak begitu. Ya kayak apa namanya? Keren ya. Nah, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tipe kita, ya. Miskin Imam Syafi'i itu karena yatim, miskin dan segala macam. Tidak Imam Abu Hanifah. Banyak sekali Syekh An-Nablusi misalnya menggambarkan banyak sekali pendapat para ulama menyatakan tidak ada orang yang lebih cerdas, ya, lebih faqih dibanding Imam Abu Hanifah, terutama dalam hal debat. Ya. Suatu hari ada orang mulhidin, ada orang ateis ke pasar. Dan dia menghina orang-orang yang beragama, ya. Dia ngomong di tengah-tengah pasar itu, dia naik ke atas tempat yang tinggi dan dia berkata, kata dia, Imam Hanifah masih kecil. Dia berkata, kalau Allah itu Maha Pencipta, Dia khaliqu kulli syai', ada Dia. Maka sebelum Allah itu ada, siapa yang ada dulu? Siapakah yang ada sebelum Allah ada? Satu. Yang kedua pertanyaannya, Allah ini sekarang menghadap kemana? Yang ketiga, kata dia, Allah ini sekarang lagi ngapain? Dan itu tidak ada yang bisa jawab, karena dia jago debat orangnya. Imam Hanifah dengerin, terus akhirnya kesel juga dia. Dia datangin orangnya, dia bilang, Tuan, maukah engkau menghitung 10 angka dari angka terbesar ke kecil? Oke, kata dia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah 1 apa Tuan? Nggak ada. Allah the one and there is nothing after one, kata dia. Nggak ada, karena Allah itu ahad, karena itu nggak ada. Sebelum ahad apa? Nggak ada. Ya. Nol, nggak ada nol itu, ya kan? Yang nomor 2, Tuhan, apakah Tuhan pernah menghidupkan lilin, kata dia. Ya, kalau lilin itu dihidupin, cahayanya menghadap kemana? Ke segala arah. Allahu nurus samawati wal ardh, kata dia. Yang ketiga kata dia, Tuhan, aku ini anak yang kecil. Ya, suaraku tidak terdengar oleh banyak orang. Maukah engkau berbuat baik kepadaku? Engkau turun ke bawah ke atas sehingga suaraku bisa terdengar semua orang. Oke, turun sama dia. Apa yang dilakukan Allah SWT sekarang ini? Dia sedang humiliate Allah SWT. Dia merendahkan orang yang merendahkan Allah, dan dia meninggikan saya. You got me, ya. Kayak gitu. Itu cerdasnya Abu Hanifah. Argumentasi yang kayak gitu menarik. Itu jidal yang disebut kalau dalam dakwah namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Atau yang terkenal itu juga dari Imam Abu Hanifah yang ngelawan juga orang ateis. Tapi Imam Abu Hanifah datang lama banget. Masyarakat sudah nunggu, ateisnya sudah nunggu. Abu Hanifah lama, setelah itu datang telat banget. Datang dia di tempat, orang ateisnya ngolok-ngolok Abu Hanifah. Kenapa? Takut ya? Tidak punya argumentasi, kata dia. Sekarang banyak ya di dunia ini. Kalau Anda buka YouTube, salah satu tokoh yang paling kuat sekarang ini ahli biologi, Hitchens itu yang nulis bukunya powerful banget, tokoh ateis modern yang paling kuat hari ini. Dia banyak menantang orang untuk melakukan debat, ya, kayak Zakir Naik begitu. Tapi bahwa Tuhan itu nggak ada, ya. Dia salah satu ilmuwan kelas dunia biologi, ya. Wah, itu menarik. Sama seperti Abu Hanifah, dia datangnya lama. Setelah dihinakan, kata dia,
Kamu mau tahu kenapa aku datang telat? Kata dia. Sesungguhnya tadi aku sudah berada di atas, di depan sungai. Aku menunggu lama bagaimana tumbuhan itu terus tumbuh, kemudian membelah sendiri, kemudian jadi papan. Papan-papannya kemudian menatasi sendiri, dan aku tunggu kemudian paku keluar dari rumah, kemudian membentuk jadi perahu. Dan kan itu lama. Terus aku menunggu angin agar anginnya bisa menerbangkan ke daerahku dan segala macamnya. Begitu lama dia cerita, kata ateisnya. Memangnya aku akan percaya dengan alasannya? Kata dia, bagaimana kamu tidak mempercayai bahwa seluruh dunia ini ada penciptanya, sementara untuk satu perahu saja kamu tidak mempercayai kalau dia tidak ada yang menciptakan? Itulah di bahasa Inggris, ya, you nail it, ya, you crush it, ya, nggak bisa lagi, ya. Apa jenengnya? Itu cerdasi Imam Abu Hanifah. Karena itu kalau Anda lihat di 4 mazhab, mana mazhab yang paling rasional? Imam Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah, ya, menarik. Suatu saat selain sirah yang harus kalian kaji, menurut saya Anda juga harus mengkaji metodologinya para 4 imam itu harus dikaji. Ya, kayak Imam Abu Hanifah, kayak apa cara istinbat hukumnya, apa saja bedanya, itu wajib ditahu ya. Hanifah, Malik, Syafi'i dan semuanya. Karena itu apa clue-cluenya kalau masa apa ulumuddin. Meskipun tidak jago-jago banget, tapi minimal kan Anda tahu metodologinya Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i, Maliki sama Syafi'i misalnya. 4 itu minimal Anda kuasai. Ya. Jadi nanti bisa melihat, oh begini toh. Nah, yang lain tinggal nanti belajar fikihnya. Jadi sirah tentu saja bahasa Arab, tidak bisa enggak, ya. Sirah tambah banyak, ya. Habis gitu tentu usul fikih masing-masing mazhabnya itu yang harus dikuasai. Nah, itu basic untuk persyaratan kita bisa memahami agama ini dengan baik, ya. Wajib, ya. Sehingga kita bisa memahami dengan mudah lagi. Masya Allah, hebatnya orang-orang saleh, gitu ya, orang-orang saleh. Sebagaimana yang saya kasih di WA, saya senang banget dengan kalimatnya Imam Abu Hanifah yang mendoakan orang-orang yang mencerca dia, ya. Allahumma, ya, menarik, ya, apa namanya, mandoko bina sadrah fa inna qulubana qad ittasa'at lah. Ya Allah, kata dia, jika orang-orang itu menjadi sesak dadanya karena kami, maka sesungguhnya dada kami lapang untuk mereka, ya. Masya Allah, ya, orang-orang soleh, ya. Imam Abu Hanifah waktu meninggal dunia, ya, Imam Abu Hanifah itu 6 kali disolati, 1 kali sholat 50.000 orang. Sekarang bayangkan, itu zaman dahulu loh, nggak ada sepeda motor, nggak ada dan segala macamnya, ya. Dan apa namanya, Masya Allah, ya. Padahal beliau harus masuk penjara dan segala macamnya, ya. Benar, orang-orang yang soleh, sama dengan hampir semua para imam mazhab itu memukau, ya, itu dalam kaitannya dengan kecerdasan akal. Jidal sebenarnya adalah kemampuan manusia untuk melahirkan critical thinking, argumentative ideas, dan itu penting, ya, penting. Misalnya dunia barat, ya, Western mind itu didasarkan atas critical thinking, ya, argumentasi itu sangat diagungkan di barat, tidak di belahan timur. Timur senangnya memorization, ya, ngafalin. Karena itu kalau ngafalin tanya sama orang Timur Tengah, jago dia, ya. Nggak tahu kenapa, wow, ajaib mereka itu kalau dalam hal hafalan, menarik, ya. Tapi tidak dalam hal critical thinking. Critical thinking Timur Tengah jarang sih pintar, 1-2. Tapi di Barat critical thinking, ya memang itu yang diajarkan, ya. Jadi mereka malah justru senang kalau ada orang berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tidak senang lah kodoh, ya. Karena itu di-encourage orang untuk berbeda, untuk punya inovasi, untuk berpikir berbeda, untuk dan segala macamnya. Itu cara kebudayaan yang berbeda, ya. Masing-masing ngembangin satu itu, ngembangin jidal. Kalau Barat mengembangkan jidal, ya, jidal. Indonesia enggak. Karena itu banyak orang yang gerah melihat Zakir Naik.
Kita nggak senang dengan tradisi jidal itu. Orang kita nggak senang. Memang kebudayaan kita bukan kebudayaan mujadalah. Kan rodo apa perasaannya nggak senang ya. Ada banyak orang yang merasa gerah dengan gaya dakwah model misalnya Dr. Zakir Naik misalnya. Kalau Anda lihat kenapa? Ya karena ada cultural gap saja sebenarnya yang agak sedikit berbeda. Tapi ya apakah salah Ustaz? Ya enggak, namanya metode dakwah macam-macam. Anda kalau ke barat, wah itu lucu-lucu, polanya jidal, polanya. Dia bawa poster ditaruh di punggungnya sini. Misalnya poster 1,5 meter lawan 1 meter taruh di sini. Bawa poster tulisannya sini Jesus, misalnya Jesus is the prophet, misalnya apa. Di Melbourne ada namanya ada street dakwah ya. Itu sama tiap hari Minggu mereka bawa poster, ngajak ngomong, diskusi. Anda tahu enggak? Diskusi rek. Apa namanya jidal. Di barat biasa gitu itu. Karena dia mengagungkan apa namanya akal, critical thinking, tidak di kita ya, tidak di kita. Kalau untuk critical thinking itu digunakan untuk menguatkan iman, menarik. Ada dua caranya ya. Jadi ini nanti ada apa namanya ini, ada munadzarahnya ya. Kalau sekedar digunakan untuk cara untuk menolak, jelek. Nanti ada termasuk dalam mencari ilmu ya. Ada orang yang ngeyel aja, bukan tujuan untuk mencari kebenaran. Ya. Mahasiswa banyak dosen bukan untuk mencari kebenaran, untuk ngalahin dosen misalnya. Ya. Tapi bisa jadi padahal tidak ada hubungannya dengan dia mau mencari apa namanya kebenaran hakiki atau tidak. Ya. Kan itu harus dibedakan. Kalau kata ulama Syiah Murtadha Mutahhari, kalau critical thinking yang ditujukan untuk menguatkan iman boleh. Dia sebut dengan asyak, saya lupa istilahnya, keraguan suci istilahnya dia. Boleh karena emangnya kenapa ya? Kayak gitu boleh, seperti Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah SWT untuk menunjukkan bagaimana menghidupkan orang mati. Ya, itu bukan karena kurang iman, tapi karena untuk mengusir keraguan yang boleh jadi kalau keraguannya hilang akan lebih meneguhkan iman. Kita cepatkan ya. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Kata Allah SWT, wa ma mana'an nas. Ya. Apa yang mencegah manusia ay yu'minu untuk beriman kepada Allah SWT? Kalian semuanya itu apa yang mencegah tidak beriman? Ya. Idza ja'ahumul huda, padahal sudah datang kepada kalian al-huda, yakni Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim Nabi Muhammad SAW, wa yastaghfiru rabbahum. Mestinya kalau Anda sudah baca Al-Quran, sudah datang Nabi, Anda menyadari kesalahannya, dan kemudian apa yang diambil? Istighfar, menyadari kesalahan. Tetapi kalau kamu sudah ada Al-Quran turun, sudah ada Nabi Muhammad turun, malah tidak meminta ampun kepada Allah SWT, kenapa orang kok sudah tahu ada Al-Quran, sudah tahu ada Nabi Muhammad, kok malah dia tidak beringsut dari kekufurannya? Kata Allah SWT, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali memang dia sedang menunggu dua hal. Sunnatul awwalin, yang kedua menunggu apa? Al-azab, kubula. Nanti kita bahas kubula. Jadi kalau orang sudah dikasih masal banyak kali, ya, contoh banyak kali, Quran sudah ada, Nabi Muhammad sudah ada, semua petunjuk yang mengarahkan orang untuk mendapatkan hidayah sebenarnya sudah dipaparkan, tapi dia kok tidak beringsut. Alternatifnya cuma dua saja orang kayak begini, kata Allah SWT. Satu, karena dia sedang menunggu sunnatul awalin, ya, previous tradition, ya, earliest tradition. Apa maksudnya? Gini, kalau sebagaimana tradisi orang-orang kafir, tradisi orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT dulu, mereka ini bahkan mengolok-olok para nabi, para anbiya. Meskipun sudah datang nabi, sudah datang mukjizat, maka dia kalau Anda masih ingat kaumnya Nabi Lut, ya,
Mereka bahkan berpakaian kafan sudah. Terus mana? Katanya kurang 3 hari. Mana? Itu namanya sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin. Imam Qurtubi misalnya merefer kepada surat Al-Anfal 23 yang menunjukkan bagaimana orang-orang terdahulu juga berdoa minta azab diturunkan. Allahumma in kana hadza wal haq min indik. Ya, orang-orang dulu selalu gitu. Kalau ini memang benar turunin aja azab. Kenapa sih kok lama? Orang itu banyak sebenarnya membuat dia itu tidak taat pada Allah karena itu. Menarik ya. Padahal kenapa udah diturunkan azab? Karena Allah masih kesempatan orang untuk bisa dapat hidayah. Tapi manusia itu menarik, nggak apa-apa kok. Buktinya meskipun saya makan harga riba oke-oke aja kok. Anak saya sehat semuanya. Ya. Kayaknya sih oke. Gitu. Ada perasaan gitu. Kalau memang salah mestinya kan saya diadab. Ya. Itu persis gambaran kayak Allah, model orang kayak begini itu persis seperti umat-umat terdahulu. Kalau Anda perhatikan kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut, semuanya polanya begitu. Udah diperingatin berkali-kali sama Nabi Nuh mereka. Oke, kapan Nuh? Kalau kemarin waktu dulu kita di rumah dulu kajian Nabi Nuh, apa yang dia Pak doa? Kapan rek? Udah deh rek. Banjirnya kapan? Banjirnya Masya Allah ya. Nabi Nuh bahkan di dalam riwayat mulai nanam pohon Nabi Nuh itu. Oh sekarang jadi tukang kebun ya. Ya, jadi gardener ya. Sudah leren ya jadi Nabi. Karena sekarang nanam pohon, motongin pohon sekarang. Karena masyarakatnya pesisir, kan masyarakatnya bukan, tidak ada sungai, tidak ada laut. Mereka tidak tahu caranya bikin perahu. Dan tidak ada orang bikin perahu. Ngapain dong gurun pasir perahu? Ya dah, nggak ada. Itu yang menarik. Karena itu bahkan dianggap an-najjar. Sekarang pindah profesi dari Nabi jadi an-najjar, jadi tukang kayu. Oh, ganti profesi ya. Furniture sekarang. Itu penghinakannya begitu. Terus perahunya dikasih kotoran dan segala macamnya. Itu yang sama dengan mana? Kalau mana azab mana? Makin tidak masuk akal lagi karena bikin perahu di atas gunung. Coba, kalau pakai logika kan keblok itu namanya. Kalau memang ada banjir, you bikin perahu ditaruh di mana? Itu di bawah, air itu di bawah, masuk air di atas gunung. Ya tidak masuk akal, toh? Orang yang menggunakan akal jidal lagi, you stupid. Come on. Tidak ada air di atas gunung. Ya. Karena itu kata dia kalau memang benar turunin anak azabnya dan segala macamnya. Ya, Masya Allah ya. Anda masih ingat kayak saya takut gitu dia. Dia terlepas salah atau enggak. Adi Armando, ya, dosen komunikasi UI yang menyatakan bahwa saya bermubahalah kalau memang aulia itu maknanya bukan pemimpin. Dia berani mubahalah. Ya, itu yang saya baca dari media sosial. Wallahu a'lam benar atau enggak. Ditantang oleh salah satunya FPI, kata dia, oke, kapan kita ke masjid? Saya tentukan jamnya jam berapa. Tidak perlu ke masjid, niat aja sudah. Kalau niat itu bahala, ya ayo ke masjid, jangan pengecut begitu. Kata saya asik juga melihat ya orang menarik, begitu. Ya, wallah, masya Allah ya orang itu yang digambarkan Al-Quran dengan aksaru syai'in jadala, kana al-insanu aksaru syai'in jadala. Ya, itu yang pertama. Jadi orang itu kalau tidak mau dapat hidayah karena mereka merasa konsekuensinya itu masih lama. Dan karena konsekuensinya lama, dia masih nunggu. Padahal menarik ya. Allah itu kalau ngasih hukuman itu ada dua polanya. Ada sunnatul awalin, ada al-azabu ubula. Oke. Kalau sunnatul awalin itu masih ditunggu dulu sampai mentok. Karena Allah ngasih kesempatan untuk apa? Untuk tobat. Sampai ada kalau sampai anak gergetan, nyata. Coba sampai nonton Syria ya apa? Ya Allah, kok kapan sih besar asap itu mau dihancurin? Ngelihat orang mekap-mekap ya kan? Padahal Allah itu masih sunnatul awalin, sih ditunggu. Dan segala macamnya kayak gitu. Dan itu akal kita ya. Kadang kita enggak lihat, lu semua jahati koyo ngono, kok sih pancet aja. Kok sih sugih mbok tabrakan ta mati ta ya apa dan segala macamnya ya. Itu namanya sunnatul awalin.
Sunnatul awalin itu pola yang pertama. Itu yang membuat bagi orang kita ini lupa bahwa itu bagian dari kasih sayang Allah, tapi orang melihatnya sebagai berarti nggak ada itu. Menarik ya, cara menafsirinya. Yang kedua kata Allah, kalau bukan karena begitu, dia sedang nunggu apa kata Allah? Kalimat itu bahkan menarik ya. Di dalam bahasa Al-Quran, kata ata itu tidak hanya makna datang memang, maknanya juga itu attack. Kalau untuk menyerang, itu juga pakai ata, banyak di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana di ayat ini, au ya'tiyahumul adzab, maksudnya mendatangkan untuk ngetek, untuk menyerang, untuk menghukum ya. Au ya'tiyahumul adzabu kubula, atau mereka ini sedang ngapain? Menunggu azab. Kubula ada beberapa makna kubula ya. Yang pertama, kata kubula makna yang pertama adalah misalnya dari Imam Qurtubi menjelaskan makna kubula pertama adalah ayanan, face to face. Jadi ada hukuman yang face to face. Satu. Ini misalnya Ibnu Abbas menganggap bahwa kubula di sini merefer kepada huwa as-saifu yauma badrin. Pedang di perang Badar. Karena dia nunggu orang Quraisy kayak Abu Lahab. Ada kalau contoh yang paling tepat untuk sunnatul awalin itu Abu Lahab ya. Begitu turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab, kedua tangan Abu Lahab akan hancur dan sungguh pasti hancur. Abu Lahab gini kalau ketemu Nabi Muhammad masih kuat. Coba bayangin no. Ayatnya sudah turun itu. Ayatnya sudah turun, hancur. Tabbat yada, kedua tangannya. Karena dulu dia pakai kerikil balangi Nabi Muhammad. Ya. Apa namanya? Tabballaka ya Muhammad, kan dua kali ngomongnya. Tabballaka ya Muhammad, yang kedua tabbal li hadzal din, li hadza jama'atana, ya ngomongannya. Jadi dia pakai dua tangan itu. Karena dia ngomong tabbas dua kali, Quran ngomong juga dua kali, ya. Tabbat yada. Kenapa pakai yada? Sebagian ulama menyatakan karena dulu ngambil batunya dengan dua tangan. Tapi begitu turun ayat itu, dia gini ke Nabi Muhammad. Kuat Muhammad, katanya tabat. Sekarang ngerasain kalau kamu Nabi Muhammadnya ya mau rasanya. Bayangin. Itu padahal bayangin. Itu bukan berarti Allah sedang tidak sayang sama Nabi Muhammad. Enggak. Tapi Allah, kasih sayangnya Allah itu Masya Allah ya. Tidak seperti manusia. Lah kita kan enggak. Lah apa ngenten-ngenten ini kita senang. Lah apa ngenten-ngenten ini crush him immediately. Ya. Tidak usah, no need to wait such long. Tidak usah crush it. Sudah selesai. Kayak gitu. Tapi Allah enggak ya. Masih ditunggu. Padahal kalau anda pikirkan, apa Allah enggak tahu ujungnya Abu Lahab itu pasti tidak beriman? Enggak. Tapi itu yang tahu siapa? Allah. Anda nggak boleh memfonis itu, nggak mungkin Pak. Dia itu nggak mungkin iman, nggak boleh. Memang kamu Allah. Nggak bisa. Hikmahnya apa? Hatta Abu Lahab dikasih kesempatan. Hatta Abu Lahab. Tapi menarik karena sudah dibuntu oleh Allah SWT. Dia itu sunnatul awwalin. Ya, dia bilang gini-gini itu. Itu contoh kalau pribadi. Kalau masyarakat orang Quraisy. Maka kalau dia sudah menonton Muhammad, mana azabnya itu dan segala macamnya, udah diazab sama Allah. Nah, azab kubula, face to face azabnya itu. Kapan? Semua orang iman dipindahkan ke Madinah, maka menarik kata para ulama. Semua azab yang diturunkan kepada umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya berasal dari alam. Ada yang angin, ada yang hujan, ada yang batu, ada yang macam-macam ya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, tentaranya Allah. Kan walillahi junudus samawati wal ardh. Ya, termasuk orang mukmin. Orang mukmin itu bisa jadi tentaranya Allah. Menarik ya. Karena kan kita ini kadang gimana ya Pak bisa menang ya Islamnya dan segala macamnya. Kayaknya kita merasa kita saja tentaranya Allah yang bisa tolong agamanya Allah. Allah ngingatin di surat Al-Fatihah itu walillahi junudus samawati wal ardh. Semuanya di alam semesta itu bisa jadi tentaranya Allah. Burung bisa jadi tentaranya Allah, angin bisa jadi tentaranya Allah, api bisa jadi, air bisa jadi tentaranya Allah. Pada kisahnya Nabi Nuh. Yang menarik, satu-satunya kisah yang tentaranya Allah itu berubah manusia, umatnya Nabi Muhammad. Allah menghancurkan orang kafir Quraisy
Mekah tidak dengan air, hujan, api, tapi dengan siapa? Ashabun Nabi. Karena itu lihat Imam Qurtubi menyatakan, Ibnu Abbas menyatakan, Amin Sultan Adab Kubula As-Saifu Yawma Badrin, pedangnya sahabat di perang Badar itu menjadi junudullah. Ya. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya itu hukuman ada. Karena prinsip Allah menurunkan adab dua itu. Kalau sudah tidak ada orang yang istighfar, yang kedua tidak ada Nabi Muhammad di dalamnya. Kalau sudah dua ini tidak ada, sudah mesti hancur. Jadi selama ada orang istighfar di dalamnya, nggak akan ada adab yang sifatnya kolektif. Kalaupun ada mungkin masih lokal, tapi kolektif enggak. Karena itu doli dulu ya masih establis saja. Sepanjang jalan tuh kalau Anda naik ke Batu, wah masih lihat itu remang-remang panti pijat. Kena terus mikir, Ustaz kenapa ya? Kok nggak ada adab? Misalnya cemeti cerah, kan nggak ada. Ya mungkin ono sing istighfar ya. Ono sing istighfar, mastar misalnya cuma istighfar. Wallahu a'lam, lebih menarik ya. Ya, karena Allah tidak akan mengadab satu kaum ya. Wa hum yastaghfirun kata Al-Qur'an Karim. Oke. Itu makna yang pertama kata kubula. Yang kedua kata kubula maknanya adalah waqala muqatil menyatakan faja'atan, tiba-tiba. Ya. Apa jenenge? Tidak Anda duga, ya, tidak Anda terjadinya tiba-tiba, ya. Fajiatan yang kedua, yang ketiga maknanya adalah menurut Imam kami tidak akan mengutus al-mursalin, ya, para utusan illa kecuali dengan dua itu sebagai apa? Mubasyirin ya, dan mundzirin, ya, sebagai seseorang yang ngasih glad tidings, ngasih kabar gembira, pemungkiri dan awana, ya, ngasih peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itu bermujadalah dengan apa? Bil batil. Mujadalah dengan sesuatu yang batil. Untuk apa tujuannya? Liyudhidu bihil haq. Tujuannya menarik. Kata dahadha maknanya zalla wa zallaqa. Ada dua maknanya. Zalla, masih Anda ingat kata fa'azallahum syaitan kemarin? Apa maknanya? Fa'azallahum zalla, slip ya, tergelincir. Zallaqa juga Anda terjatuh ya nyungsep ya. Jadi tujuannya itu yang kalau kita mungkin untuk mengalahkan, untuk membuat jatuh pendapat lawan, tujuannya itu. Jadi orang kafir itu digambarkan oleh Allah orang yang bermujadalah, tapi dia tidak pakai akal sehat, nggak pakai bukti. Mujadalah dengan sesuatu. Mujadalah kayak gini. Kalau Anda diskusi tidak bawa dalil, bawa hadis, tidak bawa ayat Quran, tidak bawa apa, ini cuman modal ya modal besar suara, mimik dan segala macamnya, atau ucapan yang berapi-api yang nanti itu bisa ngalahin pikiran lawan. Anda yang suka debat mesti tahu. Sebenarnya kamu tahu saya tidak datang dan data, padahal kamu kalah. Oh iya, puter-puter sehingga dia merasa ya mungkin aku salah ya. No. Padahal dia datang dan data. Itu dari mana datanya itu? Ya saya cari buku, tapi mungkin bukunya salah itu. Itu terbitnya itu kan. Oh penerbit itu pernah berusaha. Padahal itu mungkin benar. Tapi kamu yang tidak punya data apa-apa, tujuanmu memang kamu hanya keras tuh. Itu namanya jadilu bil batil. Jadilu bil batil. Mestinya orang itu kalau berdebat yang tujuan yang benar, dan dia datang dengan sama-sama pakai hujah dan segala macamnya, baru ditunjukin dan segala macamnya. Kira-kira begitu. Nah, orang-orang batil, orang-orang kafir itu digambarkan oleh Al-Quran kayak begitu itu. Caranya dia bermujadalah. Ya. Menarik ya. Ceritanya tentang Ashabul Kahfi. Kemudian orang debat masalah, ya, salah satu Rabi'un kalbuhum, khamsatun sadisum kalbuhum. Setelah itu Allah awal kasih etika komunikasi. Sekarang jadi mujadalah. Ya, menarik. Fikom, ya. Sekarang kita ke Fikom, ya. Ilmu komunikasi namanya. Ya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyiran mudhirin wa jadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq
wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Allah masih tahu apa sih motif sesungguhnya mereka itu. Mereka hanya mengambil ayat-ayatku ini wa ma unziru huzwa. Ya. Dan peringatan-peringatan terhadap mereka itu tidak akan mereka jadikan peringatan sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikannya sebagai pelecehan, olok-olokan, sesuatu yang dia akan hinakan, ya, huzwa, ya, masya Allah. Sekarang mulai banyak itu, mulai banyak, ya. Pauline Hanson, ya, tokoh kanan di Australia yang juga mau ngeran jadi prime minister, lucu banget, ya. Jadi dia ini kan anti Muslim di Australia, anti halal, ya. Sekarang ini mau Easter, ya, mau Paskah, hari raya Paskah. Kalau Paskah itu kalau di tradisi orang Kristen nanti akan makan coklat yang bentuknya telur. Ya, kini ini banyak sudah mencetak, membuat coklat yang bentuk telur itu. Nanti dicari kemana-mana nanti, misalnya kalau kita pakai ketupat, mereka pakai telur coklat. Ya. Itu tradisi Easter, ya, gitu, atau Paskah. Jadi Pauline Hanson kemarin bikin video, kata dia, Cadbury, salah satu perusahaan coklat terbesar di Australia, Cadbury itu hampir 99% sekarang ini produknya halal. Karena memang dia untuk ekspor juga ke mana-mana, ya. Nah, yang menarik, yang lain, misalnya coklat yang lain, ya, Lean misalnya, atau coklat yang lain, kok hafal? Iya, sering dikasih soalnya saya. Merek coklat saya tahu, ya. Kalau Indonesia tidak tahu ya. Oke, jadi kata dia membawa coklat, ya, terus dia bilang kepada warga Australia, kata dia, untuk menyambut Easter ini, janganlah Anda membeli coklat Cadbury karena dia ada sertifikat halalnya. Jadi carilah yang non halal Easter chocolate. Dia nyuruh untuk konsumsi atau membeli coklat yang tidak halal. Ramai kemudian dikomentari oleh orang-orang Australia, kata dia, nanti tolong ya minum dengan yang air yang tidak halal, karena semua air putih halal. Jadi masya Allah, ya, sampai segitunya. Lucu-lucu itu mujadalah bil batil. Mujadalah bil batil. Lucu karena kayak daging di Australia sesungguhnya hampir 99% semuanya halal. Ya, kenapa? Karena mereka ekspor kemana-mana, entah ke Timur Tengah dan segala macamnya. Nah, yang menarik, biayanya kalau orang memotong dengan cara halal itu lebih sedikit. Kenapa? Karena darahnya sudah ditumpahin semuanya. Jadi untuk maksudnya untuk memproteksi dari penyakit itu jauh lebih mudah, karena orang bule makannya itu dagingnya macam-macam nanti mintanya. Ada yang middle row, yang macam-macam. Kalau kamu nonton steak, kalau dibuka tengahnya masih harus merah gitu. Sampai tidak seneng, ya. Orang-orang sana senang, ya. Apalagi kalau fresh, karena kita tidak pernah makan daging fresh, jadi kayaknya tidak enak, ya. Dagingnya wes lama di kantong di pasar ini lalu ya kan. Kesannya enggak sama kayak orang Jepang makan sushi, ya. Kalau langsung memang enak, cuman lek on tuku di pasar karena ya amis segala macam, ya. Persoalan quality. Orang bule gitu makannya, ada yang middle row, ada yang dibuka itu masih harus ada darahnya, ya. Tapi saya tidak bisa, yang nggak enak, ya. Biasanya enakan sate padang lah, ya. Waman, itu menarik, ya, sampai segitunya. Itu namanya apa? Mujadalah bil batil. Mujadalah bil batil selalu ada menurut, ya. Karena itu ada gerakan yang di Australia namanya reclaim, karena mereka ketakutan terhadap perkembangan. Sebenarnya bukan itu masalahnya, karena banyak orang generasi tua Australia yang sudah mulai nggak dapat pekerjaan atau malas mereka dan segala macam, sementara kalah dengan imigran-imigran muda itu. Cara untuk mudah menyalahkan, ya seakan-akan mereka ini akan merubah Australia jadi negara Islam. Nah, itu dia bikin gerakan reclaim, ya, mengklaim balik biar Australia jadi Australia kayak dulu. Namanya, ya ini kalau
dalam bahasa Arab namanya salafi. Kalau you punya kecenderungan untuk mengembalikan masa lalu yang kamu anggap jaya ke masa yang sekarang, namanya salafi. Ya, karena you mengidealkan something yang salaf sana, yang masa lalu, you mau bawa ke sekarang tanpa kontekstualisasi dan segala macam. Gejalanya sama. Orang-orang yang punya kecenderungan salafism, kecenderungannya memang keras, kaku, no kompromi, kayak begitu. Dan di barat namanya istilahnya macam-macam, nggak nyebut salafi, misalnya reclaim, ya. Sekarang mulai Belanda juga mengalami yang sama. Donald Trump menggunakan, apakah ini zamannya salafism? Wallahu a'lam. Donald Trump politik kampanyenya juga salafism, ya, reclaim Amerika, kembali lagi, ya, anti Meksikan Amerika, Muslim dan segala macam. Kayaknya sama, termasuk dalam Islam, ya dah. Wah, sekarang nggak tahu. Polanya saja yang sedikit berbeda, ya, tapi menarik, ya. Nah, penelitian, ya. Saya jurusan Visipol, tapi kalau Visipol, wa ma nursilul mursalin, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, masih 3 agak cepat. Wa man adzlamu mimman bi ayati, kalau sekian, ya, siapa yang kriminal, kata Allah SWT. Ayat ini merenungi kita, ya. Terus kata Allah bi ayati rabbih, orang yang sudah diingatkan, lihat kalimat ini, dzukira, kasih tasdid. Berapa kali diingatin? Ya, terus continuously remind. Seperti kita, diingatin berkali-kali, ya. Continuously remind, diingatin lagi, dzukiru bi ayatillah, fa'aradu anha. Tapi kita turn away, enggak berpaling. Bahasa Jermannya jegidek. Ya. Ngerti jegidek? Ya, tidak nureken kata orang sekarang, ya, tidak ngereken, ya. Itu namanya fa'aradu anha, tapi berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Kayaknya dulu sudah, ya, ini. Saya yang lupa, kayaknya sudah. Wa nasiya ma qaddamat yadah, tapi kemudian melupakan kedua tangannya yang memforwardkan ke depan. Ini simbol dari semua amal soleh itu. Di dalam Al-Quran digambarkan seperti kita forwarding something. Kita memforward amal kita. Kalau sampean ngemail itu loh. Kalau sampean ngemail memforward sesuatu, sampean dapatin di inboxnya, ya enggak, wis Anda forward. Belum. Semua amal soleh itu sebenarnya kita forward. Makanya istilahnya qaddamat. Ya. Allah mengambil sebagian dari tubuh kita, tapi maknanya yang amal yang dipakai. Karena hampir pekerjaan itu paling banyak dilakukan oleh tangan, kedua tangan. Itu balaghah yang menarik, ya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa sampai, ya, dengan pekerjaan yang dia harus forwardkan. Lupa, kenapa? Karena dia hanya ingat kehidupan dunia, sampai lupa apa yang mau dikirimkan ke akhirat, dia lupa. Ya, tidak ingat lagi, tidak seperti sobo kemarin yang kita ceritakan, Abu Darda, ya. Lupa semuanya. Yang padahal, masya Allah, kalau kita renungkannya, Anas bin Malik misalnya, ya, mau meninggal dunia, masih harus ngeletakin. Dia bilang ke istrinya, aku punya rambutnya Rasulullah SAW, tolong taruh di bawah mulutku sini. Terus yang kedua, tolong bawakan tongkat. Jadi Rasul dulu punya tongkat kecil yang kemudian dikasihkan kepada Anas bin Malik. Kata dia, tolong aku kuburkan, nanti letakin rambutnya Rasulullah di bawah mulutku ini, dan letakkan tongkat kecilku itu di sampingku. Karena aku kelak ingin ketika dibangkitkan dari kubur, aku akan bawa tongkat ini untuk menjadi bukti bahwa aku dulu pernah menjadi khadimu Rasulullah SAW. Kalau you renungin, bayangin, ya, sudah ngabdi kepada Rasulullah SAW, ya, dari umur 10 tahun, ya, sampai meninggal Rasulullah SAW. 10 tahunan dia mengabdi. Jadi dia meninggal sekitar usia 20-21 tahun, ya. Masya Allah, itu disenangi Rasul. Kadang manggil bukan Anas, ya, Unais, karena dia senang, ya. Sering dielus-elus, ya. Ada doa terkenal Rasulullah pada Anas bin Malik, apa? Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rizkinya, terus
barokahkan hidupnya. Anak dan putunya lebih dari 100. Ya, Anas bin Malik, Masya Allah. Istri 1. Ya, Anas bin Malik. Masya Allah, nanti paling tua dia, paling tua. Ya. Dan Anas bin Malik tiap malam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya, baca di buku kitab Ar-Rasul fi Qulubi Ashabih, menarik. Disitu ceritain Anas itu tiap malam mimpi Nabi. Aku mau coba gregetan dia, Masya Allah. Boleh dikasih didi lah. Itu tiap malam Anas bin Malik itu. Ya Allah, wong soleh ya, Anas bin Malik ya. Ada bapaknya wong kafir. Jadi kalau kita renungin ya, itu orang yang disapih oleh orang yang berada dalam perlindungan yang Rasulullah SAW. Ya, kayak anak bagi Rasulullah SAW. Ya. Anas. Mana tadi ya, sampai lali aku. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, kata Allah SWT. Sekarang bayangin, kalau ada orang yang sudah diperingati dengan Al-Quran berkali-kali, malah dia turning away ya, dari Al-Quran Al-Karim, dan kemudian akibatnya apa? Dia lupa sudah dengan kehidupan akhiratnya, karena itu dia tidak pernah ngirim nabung untuk akhiratnya, bahasa sekarangnya. Apa kata Allah? Inna ja'alna, kalau untuk orang yang kayak begitu, maka kami, lihat kalimatnya, pakai kami, karena itu jangan nyalain Allah. Karena kalau ada kekamian kayak guru, kalau Anda tidak saya luluskan di mata kuliah saya, apa saya salah? Ya enggak, ya kan cuma tidak bisa jawab kok. Tapi siapa yang membuat tidak lulus? Saya. Siakatnya saya yang nulis. Tapi apakah saya yang membuat Anda tidak lulus? Ya enggak, ya kamu. Namanya itu kekamian. Ya karena aku gurumu, aku yang berhak menilai. Tapi yang membuat saya menilai jelek, ya karena kamu tidak bisa jawab. Lah, tidak. Karena itu lihat kalimatnya, inna ja'alna. Ini jangan nyalain Allah ya. Jangan koyok Jabariyah. Kemudian inna ja'alna ala qulubihim, kata Allah, sesungguhnya kami akan jadikan di atas hati mereka ya. Akinnah, kata akinnah itu menarik ya. Akinnah itu eagle nest. Saya ingat kemarin kayaknya sudah bilang eagle nest ini. Eagle nest, apa eagle nest? Iya, sangkar ya sebenarnya. Susuan loh. Sangkar. Sangkar bukan sengit ini loh. Sarang, bukan sangkar, sarang. Ya, sarang. Sarangnya Raja Wali. Nah, kalau kita lihat burung, biasanya selalu meletakkan sangkarnya di tempat yang tinggi. Semakin burung itu keren, semakin diletakkan yang tinggi. Kenapa? Diletakkan tinggi, tujuannya untuk apa? Agar tidak bisa diketahui oleh yang lain. Karena kalau diketahui yang lain ngapain? Diambil, dimakan dan segala macamnya. Termasuk sampean. Ya, boleh biasa cilik ya. Namanya, maksudnya biasanya diletakkan di atas bukit akinnah itu, di atas. Asumsinya adalah susah untuk mendapatkannya lagi. Kalau ada rumah yang kemudian terkunci dan kita tidak bisa membuka lagi karena kuncinya wis hilang, ya apa terus bukain? Namanya akinnah. Allah menggambarkan ada orang yang ketutup dan nggak tahu lagi bukanya. Lesnya ketutup tapi mudah dibuka, lumayan dong. Karena itu nanti Al-Quran bukan menggunakan kata ghasyiyah. Wong kafir misalnya, fi wa ala absarihim ghishawah. Kenapa? Para ulama membedakan apa bedanya ghishawah sama akinnah. Akinnah menekankan makna gak ketemu lagi. Untuk cara membukanya itu lo sudah tidak tahu. Saking kepana itu udah lock up, ya sudah ketutup dan you lost the key, and there is no way how to open it. Gak bisa lagi. Ya, gak bisa lagi. Itu opo aja gak bisa. Itu namanya akinnah. Karena itu lihat apa? Karena dikasih seal, dikasih penutup oleh Allah, ayyafqahuhu, dan dia tidak bisa lagi hatinya untuk bisa ngapain? Untuk bisa memahami agama ini. Kayak itu lihat, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dia dikasih kefakihan dalam agama. Makanya kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, mesti kita senang ngaji, mesti. Itu tandanya. Ya Allah menghendaki kamu menjadi orang yang baik, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Bukan yu'allimhu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Yufaqih, faqih itu deep knowledge.
Udah hanya paham luarannya dok, tapi sampai ke dalamnya, masuk ke dalam hati, namanya faqih, ya. Apa cirinya? Ngono, seneng ngaji, kayak gitu lah itu, karena itu. Dan buat diri kita susah loh, nggak semua orang seneng ngaji itu. Ada yang dikuat-kuatin ya udah seneng aja, udah tepai ya. Itu yang kita harus pikirkan ya. Itu yang Allah sebut dengan akinnah. Apalagi kalau sudah akinnah, nggak bisa masuk. Dia boleh jadi profesor apapun saja, tapi sama ilmu agama bodoh, karena dia ada dikehendaki kebaikannya. Sampai untuk lucu, wong alumni Harvard, Uni, ngene, waduh, ngomong ekonomi lagi, barang ngomong urusan hati bodoh. Banyak ngomong rek. Wah, ngomong politik, bapak urusan belum, urusan yang akhirat, urusan hati bodoh. Ya, banyak ngomong itu. Nanti sampai jumpain, ada orang yang sangat sederhana, nggak iso matematika, nggak iso ngitung mungkin sampai 50 tambah 2, I don't know. Ya. Tapi lek ngomong hakikat, ngomong urip, rasane iku jero majleb yang ati, ya. Itu jenenge mbah-mbah kawan kene. Sama ngomong bahasa Inggris enggak ngerti bae itu. Ya. Cuman dia saleh. Ya, itu yang benar ya. Ayyafqahu wa fi adanihim waqra. Dan di telinganya ada sumbatannya, ada waqra. Allah sebenarnya ini ngasih simbol kayak gitu loh. Kalau Anda semakin tinggi akinnahnya, akibatnya kalau Anda makin tinggi, kalau kamu makin berjalan makin tinggi, apa akibatnya? Ngapain biasanya kalau Anda semakin tinggi? Telingamu udah bisa nonton, nggak bisa nonton. Telingamu udah bisa dengar. Ya, semakin Anda ketinggi, siapa yang pertama kali naik pesawat? Mesti bingung. Loh, ya. Wih, ngono, krungu lho kene nih. Bingung mesti ngene-ngene enggak enak kabeh, ya ta? Ya, padahal makanya kalau awal-awal kalau naik pesawat misalnya suruh makan permen. Karena kalau kita bergerak, gendang telinga kita kebuka, ya. Karena kalau semakin tinggi mesti nutup sini, ya. Kalian itu kalau nyusuin bayi, kalau punya anak bayi kecil jangan disusuin dulu. Kalau sudah take off baru disusuin, ya. Karena kalau disusui dulu nanti dia tidak menyusu, tambah tinggi, tambah nangis dia. Karena buntu, tambah gelisah dia. Ono triknya, biarin dulu, baru. Ono trik kira masih ngomongnya. Ya menarik ya. Ada yang bingung begini bahkan. Itu jadi Allah menggambarkan semakin Anda tinggi wa fi adanihim waqra ya. Dan lihat yang paling banyak untuk mendapatkan manfaat sebenarnya mana, mata atau telinga? Telinga. Karena telinga koyok-koyok langsung disambung yang hati yang pangeran. Karena itu orang beriman ngomongnya bukan absorna wa sami'na, sami'na wa ata'na. Ya. Kalimatnya duduk kami melihat dan kami taat, tapi sami'na wa ata'na. Ya. Karena lebih powerful telinga itu. Wa in tad'uuhum, kalimat lihat menarik. Allah menggambarkan bebannya orang ini. Wa in tad'uuhum, meskipun engkau Muhammad mendakwai mereka, saya tanya, siapa dai yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Sama yang dengerin ceramah sing keren, motivator sing bisa membangkitkan kamu, siapapun yang bisa membuat kamu nangis, berubah kan, sama? Mari dengan melu opo tak, semua mau nangis, berubah. Saya tanya sekarang, siapa dai yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Enggak ada. Ayat ini menyatakan wa in tad'uhum, kendati engkau Muhammad yang mendakwai tipe orang yang kayak begitu itu ilal huda, kepada hidayahnya Allah SWT. Lihat kalimatnya falan, pakai lan bukan salah. Falan, tidak akan pernah, ever, gak akan pernah, never, gak akan pernah, kata Allah, fala yahtadu idzan abada, selama-lamanya dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kenapa? Lawang akinnahnya tidak bisa buka. Ya tak? Lihat ghasyiyah, kemungkinan bisa buka. Tapi lihat sudah akinnah, kuncinya masih hilang. Ya apa buka ini? Ya sudah, suruh di emperan. Ya, namanya akinnah. Itu akinnah, bahaya rela akinnah itu. Makanya sebelum kita dikasih akinnah, ingatin. Kalau kita sudah dzukiru bi ayati rabbik, tapi kalau tidak taat, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat.
Warabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya, warabbukal ghafur. Ulama zaman dahulu banyak sih kalau ngomong itu. Diingatin berkali. Fudail bin Iyad misalnya, Fudail bin Iyad salah satu waliullah. Ya. Fudail bin Iyad, ya. Salah satu waliullah misalnya, menarik Fudail bin Iyad. Dia tidak taat, ya, pekerjaannya masih tidak karu-karuan. Suatu hari dia berjalan malam-malam dan dia mendengarkan siapa? Seorang perempuan ngaji, ya, membacakan ayat Allah SWT, ya, ayatnya korek, ayat yang paling halus dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh, ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ya, tidak sampaikah waktunya bagi orang yang beriman untuk mengingat Allah, ya, orang yang mengaku punya iman untuk mengingat Allah dan mengingat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah SWT, dan itu memukul kesadaran dia, ya. Karena mas kalaupun guna ghasyiyah, tapi kalau bukan berubah, ya. Itu yang menarik dari kata akidah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Rabbukal ghafuru dzur rahmat law ya'khidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa rabbukal ghafuru dzur rahmat. Kalau kamu melihat kayak tadi itu, Allah kasih akinah dan segala macamnya, apa yang ada terlintas di pikiranmu? Allah gitu ya. Kalau terus tidak ditaati, terus marah gitu ya, terus ditutup, terus dimasukin neraka, lah menurut pikiranmu. Allah tahu pikiranmu, ya? Karena itu ayat selanjutnya, wa rabbukal ghafur. Jangan terlintas di pikiranmu kalau Allah itu bukan maha pemaaf. Kan itu Allah menyatakan wa rabbukal ghafur. Allah itu maha pemaaf, bukan ghafir tapi ghafur. Ya. Itu semuanya karena kamu. Sudah berkali-kali Allah bikin masal, berkali-kali nurunin Nabi, ngasih Quran, ngasih jeda waktu untuk turunnya azab. And yet you keep waiting, you keep terus ngelakuin terus. Kata Allah SWT, Rabbukal ghafur. Allah itu ghafur dzur rahmah, ya. Allah memiliki kasih sayang. Bahkan ampunan Allah itu kenapa? Karena Allah yang memiliki rahmah. Imam Qurtubi menafsirkan dzur rahmah dengan 4. 1, dzur rahmah maknanya adalah 1 dzul afwi, yang memiliki ampunan, dzul thawab, yang memiliki pahala. Yang ketiga dzul ni'mah, yang memiliki nikmat. Yang terakhir dzul huda, yang memiliki hidayah. Itu semuanya terkumpul dari satu kata dzur rahmah. Warabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu, ya, kata Allah, jika dia mengadab mereka, ya, karena perbuatan mereka, la ajjala lahumul adzab, ya, maka Allah akan menyegerakan adab bagi mereka. Ballahum maw'idul la yajidu min dunihi maw'ila, kata Allah SWT. Tapi bagi mereka waktu tertentu ada maw'idnya yang Allah akan la yajidu min dunihi maw'ila. Kalau maw'idnya sudah tiba, ya, maka nggak akan ada tempat untuk bisa berlindung lagi. Itulah kata Allah wa tilkal qura, ya, itulah negeri ahlaknahum yang Allah hancurkan mereka semuanya lamma zalamu, saat mereka berbuat zalim, ya. Tidak disebutkan zalim sama siapa ini? Kalimatnya menarik, ya. Dibikin terbuka oleh Allah. Kalau terbuka maknanya terbuka. Dia zalim pada dirinya sendiri, dia zalim pada Allah, dia zalim pada orang lain, dia zalim kepada apa saja. Karena itu disebut dengan lamma zalamu, dibikin terbuka oleh Allah. Maknanya begitu. Karena itu dibikin terbuka. Lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida, dan kami tetapkan waktu bagi mereka untuk apa? Kebinasaan dan kehancuran mereka. Saya tidak bisa panjang lagi, ya. Terus sore saya akan penjaganya. Itu saja. Maunya saya banyak, mau cerita tentang Ummahatul Mukminin, mau saya comparing dan mau melanjutin Dzulqarnain, tapi tadi ada sedikit gangguan, ya. Jadi kita lanjutin mungkin Jumat depan insyaallah. Itu saja dari saya, semoga manfaatnya. Dan Allah ya majmu'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.